Karena orang biasanya mengaitkan fase pernikahan sama krisis pernikahan gitu. Benar nggak sih ada krisis pernikahan? Mempersiapkan diri sebagai orang tua, menentukan tujuan keluarga ini apa, tujuan parenting-nya apa, itu perlu didiskusikan sejak awal justru, sehingga Penting nggak sih punya persiapan khusus soal kesehatan mental di tiap fase itu gitu? oh, penting. Karena tadi kita perlu, aware dulu bahwa ketika kita menikah, maka kita sudah siap untuk mengkomunikasikan segala hal. Selesai dulu sama diri kita sendiri dengan identify emosi-emosi kita, kebutuhan-kebutuhan kita, sebelum akhirnya kita ketemu kebutuhan orang lain. Permasalahan itu udah bukan aku versus kamu, tapi kita Gimana against the world against tadi gitu it. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Podcast Sehat Milik Semua. Nah, di podcast kita kali ini kita balik ke series podcast Membangun Keluarga. Kalau teman-teman sobat sehat semuanya udah lihat atau belum lihat atau sudah lihat tapi pengen lihat lagi, bisa cek playlist YouTube kita soal podcast Membangun Keluarga. Di episode awal kita ngomong banyak sama BKKBN soal kenapa sih akhirnya penting mengukur kenapa sih ada kebijakan misalnya menikah tuh harus di umur segini dan segini. Terus kita juga di episode berikutnya ngajak ngobrol Ustadz soal gimana sih mengawali atau gimana sih mencari pasangan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi kesehatan reproduksi, terus ngobrol juga sama dokter Objin. Terus kemarin kita udah ngobrol juga sama psikolog, gimana sih di hari-hari awal nih pernikahan, apa sih mental yang harus dipersiapkan. Terus kita juga udah bahas lagi soal persiapan kesehatan keluarga yang sehat nih, kan namanya podcast Membangun Keluarga ya Sobat Sehat. Jadi persiapan mental apa sih persiapan kesehatan apa sih yang harus diketahui ibu dan ayah, misalnya stunting, dan masalah emergensi pada keluarga. Nah, kali ini di episode kali ini dari rangkaian podcast Membangun Keluarga, aku sampai lupa. Podcast Membangun Keluarga, kita akan ngobrol sama psikolog. Bagaimana sih akhirnya pasangan suami istri yang sudah bersama gitu ya 3, 5 tahun, 7 tahun, atau sudah lama nih ke bapak ibu semuanya yang sudah di fase 20 tahun pernikahan atau apa gitu. Persiapan mental apa sih yang harus kita persiapkan? Since kita lihat semuanya ya bahwa kesehatan mental tuh jadi tolak ukur sekarang di mana-mana dan dalam hal apapun gitu ya. Jadi hari ini telah hadir bersama kita Kak Yuria. Nanti aku akan minta Kak Yuria untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan kesehariannya. Sebelumnya yang belum subscribe, klik like, dan kalau mau tanya-tanya pada sesi ini atau pada sesi yang sebelumnya silakan diketik di kolom komen. Nanti kalau kita nggak kejawab sekarang, nanti kita bisa tanya Kak Yuria di kesempatan yang lain. Sebelumnya aku persilakan Kak Yuria untuk memperkenalkan diri. Oke, halo, assalamualaikum sobat sehat. Perkenalkan, nama saya Yuria Anggela Irianto. Kalau secara profesional, teman-teman biasa manggilnya Yuri gitu. Saat ini bertugas sebagai psikolog di salah satu sekolah swasta di daerah Depok. Tuh. Jadi memang biasa menangani remaja dengan orang tuanya, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, aku berarti kelebihan 1 huruf ya dari tadi manggil Kak Oh, Yuri. nggak apa-apa. Waktu pertama aku akhirnya tertarik nih Kak dengan isu-isu yang apa ya, kan di dinamika kehidupan sekarang tuh kesehatan mental tuh nggak bisa dipisahin. Mau orangnya misalnya kita dulu banyak baca buku nih biar ini, atau sekarang isu healing tuh udah di mana-mana gitu kan. Healing, kalau stres dikit healing, kalau apa dikit healing gitu. Nah, makanya kita masukin nih Kak, dalam series ini ada loh sesi yang kita rasa gitu ya di fase-fase pernikahan yang sudah lama atau ya 3, 5 tahun menurut kita udah lama gitu ya.
penting banget dapat wawasan soal kesehatan mental. Nah, makanya hari ini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang akan kita tanya langsung sama Kak Yuri soal pernikahan. Since Kak Yuri juga sudah menikah dong ya. Nanti selain nanti ya teman-teman, kalau aku belum menikah kan, jadi since selain kita akan dapat pandangan dari seorang psikolog, tapi dari senior orang yang sudah menikah juga. Nanti bisa dilihat ya, walaupun setiap pernikahan orang unik ya Kak, pasti punya hal-hal yang nggak bisa disamakan dengan pernikahan-pernikahan person-personnya pasti beda. Nah, aku langsung masuk nih Kak ke pertanyaan pertama nih. Kalau tadi di awal aku bilang ada fase pernikahan di fase awal dan lain-lain, justru pertanyaan yang paling apa ya, yang paling bikin aku penasaran bener nggak sih? Karena orang biasanya mengaitkan fase pernikahan sama krisis pernikahan gitu. Bener nggak sih ada krisis pernikahan? Kalau ada, bener nggak tahunnya tuh kayak 3 tahun ada krisis baru, 5 tahun ada 7 tahun, 20 tahun atau gimana gitu? Oke, kalau ditanya benar nggak ada krisis pernikahan? Ada. Hmm. Bahwa setiap pernikahan itu ada krisisnya, ada masa krisisnya. Tapi kita nggak bisa menggeneralisir bahwa oh di 1 tahun atau 3 tahun atau berapa tahun gitu. Karena tadi balik lagi setiap pernikahan itu unik ya. Jadi krisis di masing-masing pasangan itu bisa berbeda. Ada yang mungkin dari awal sudah krisis, ada yang mungkin di tengah, ada yang seperti apa. Jadi kita nggak bisa tuh patok harus 3-5 tahun itu krisis banget gitu. Ada yang 3-5 tahun dia smooth aja gitu tuh juga ada. Nanti mungkin dia krisisnya di setelah itu justru, atau bahkan di awalnya sebelum 3 tahunnya sudah krisis duluan sehingga ketika di 3-5 sudah cenderung lebih stabil gitu. Jadi berbeda-beda di setiap pasangan tuh. Maka kalau dibilang si krisis ini bukan kemungkinan, pasti ada kendala dalam pernikahan ya ada gitu ya Kak. Cuman memang nggak dipatok. Balik lagi tadi kalau kata Kak Yuria, balik lagi ke orang-orang nih. Mungkin masalah apa sih yang biasanya muncul gitu ya. Kalau mungkin ya kalau cepet ketemu solusinya maka nggak muncul krisis-krisis berkelanjutan, bisa jadi dong ya Kak. Oke, nah pada fase pernikahan yang berapa gitu? Atau kalau tadi ada fase 35, ada fase 7 tahun dan selanjutnya, biasanya ada masalah yang menjadi pemicu, atau kalau Bapak Ibu sedang menonton nih, Bapak Ibu pasangan pasutri sedang menonton, biasanya apa sih yang harusnya kita concern gitu, yang bisa jadi memicu permasalahan dalam keluarga yang mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Oke, kalau kita bicara fase nih Kak, fase itu ada 6 ya fase pernikahan itu. Yang pertama itu persiapan pernikahan. Jadi di situ ada mulai tujuan menikah gitu ya. Oh mulai serius nih, mau membangun rumah tangga, mau punya mimpi-mimpi bersama dengan orang yang disayangi gitu ya. Itu fase di awal dulu. Nah di situ kita butuh apa? Kita butuh adanya keterbukaan, komunikasi yang terbuka di fase awal ini tadi, fase persiapan pernikahan. Harus terbuka, mau menjalin kitanya terbuka, pasangan juga terbuka sehingga clear apa-apa yang harus disampaikan di awal, termasuk nilai-nilai, tujuan kita, kenapa sih kita menikah dan lain-lain. Kemudian di situ juga butuh kemampuan manajemen konflik. Itu jadi concern banget di fase yang awal. Kemudian ada fase honeymoon. Nah, ini yang lagi indah-indah. Lagi banyak sparks-sparksnya gitu kan, lagi intimate. Nah, fase honeymoon ini adalah fase di mana pasangan biasanya merasakan keintiman terdalamnya tuh di situ. Koneksi banget. Lagi jadi satu banget gitu ya. Indah banget lah istilahnya gitu. Nah, di fase ini kita butuh apa? Satu, kita butuh keyakinan bahwa realistis gitu. Bahwa fase honeymoon ini bisa jadi berakhir atau tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Jadi kita perlu juga aware bahwa romantisme itu kan penting ya, harus dijaga gitu. Tapi bukan berarti ketika kita menikah romantisme itu akan berlanjut terus gitu. Kita harus siap bahwa ada tantangan ketika romantisme itu kemudian berakhir, atau ada tantangan-tantangan lain yang sehingga sisi romantismenya bergeser. Kemudian yang kedua, kita butuh, kalau yang pertama tadi komunikasi terbuka, kalau yang di fase kedua ini kita butuh komunikasi yang intim. Artinya kita mengkomunikasikan kebutuhan emosional kita
kepada Oke. pasangan. Jadi justru ketika lagi intim-intimnya, itulah waktunya yang tepat untuk kita tuh mengkomunikasikan kebutuhan emosional kita itu apa, seperti apa yang kita butuhkan, dukungan seperti apa ketika kita ada di fase tertentu atau emosi tertentu, dukungan seperti apa sih sebenarnya kita harapkan dan butuhkan dari pasangan, mumpung lagi anget-angetnya gitu kan ya. Oh, oke. Itu dikomunikasikan pada saat fase honeymoon itu. Lalu yang ketiga kita geser ke kan udah mulai honeymoon ya, udah mulai adjust, kita ke setting. Kita mulai untuk, oh ini udah keluar semua nih, yang kayak gimana itu udah keluar semua. Di situ kita mulai setting nih, peran-peran seperti apa sih gitu. Harusnya kayak gimana ya kita bersikap. Ada kebiasaan-kebiasaan tadi ya misalnya lempar handuk ke kasur tadi gitu. Itu udah mulai tuh kita adjustment di situ. Kita coba setting segimana sih kita bisa mengeluarkan misalnya marah kita yang bisa itu tetap diterima atau sedih kita. Itu udah mulai tuh di-setting di bagian itu. Jadi butuh apa? Butuh kompromi, butuh kemauan untuk, bisa memahami gitu ya, empati itu. Kemudian, kita masuk ke peran. Setelah fase yang adjustment tadi, setting, lalu kita masuk ke peran. Muncullah peran-peran. Oh, udah identifikasi nih, peran sebagai istri, peran sebagai suami seperti apa, belum lagi nanti kalau ada anak ya. Iya. Berarti kan, kita udah tahu nih, oh tugasnya istri itu seperti apa, harapan suami tuh punya istri yang kayak gimana, harapan istri punya suami yang kayak gimana. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah kemampuan negosiasi Oh, dan oke. flexibility, gitu. Jadi gimana kita bisa asertif mengungkapkan apa yang kita butuh dan kita inginkan, tapi kita juga bisa nerima nih, oh pasangan butuhnya ini. Jadi penting tuh negosiasi dan kompromi. Harapannya sih di fase ini pasangan bisa lebih fleksibel ya, karena mau terbuka, mau sama-sama. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase berkeluarga, artinya sudah ada anak, Oh, sudah muncul peran baru sebagai orang tua, bagaimana, nanti mereka akan mendidik. Nah, di situ kan perlu butuh, kemauan untuk belajar, mempersiapkan diri sebagai orang tua, menentukan tujuan keluarga ini apa, tujuan parenting-nya apa. Itu perlu didiskusikan sejak awal justru, sehingga nanti tahu nih jalannya mau kemana sih gitu. Perlu keterbukaan untuk mau belajar, "Oh, saya akan menjadi seorang ayah, saya akan menjadi seorang ibu, lalu saya harus belajar di mana, apa yang harus saya pelajari supaya saya siap jadi seorang ayah, sebagai seorang ibu." Kemudian fase yang terakhir adalah fase masa tua ya. mmm, Masa tua itu juga perlu disiapkan. Bagaimana, kita sadar bahwa apa ini yang harus kita siapin, panjang ya pernikahan itu kan iya, panjang, tuh. bertahun-tahun Mhm, gitu. mhm, Nah, untuk selama itu kita mau ngapain nih biar biar tetap asik istilahnya gitu mhm. ya. Kita harus, sudah mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan selama waktu yang ada dan mempersiapkan diri untuk kehilangan, itu penting. Oh, Bahwa, kita sama-sama tahu kita akan bagaimanapun juga, in the end of the day kita pasti akan berpisah iya. dengan pasangan kita. Misalnya salah satu dia panggil duluan gitu ya. Nah itu kita sudah harus menyadari itu dari awal sih, Mmm. gitu sih, Kak. Di semua fase panjang tuh nampaknya tadi Kak Yuri banyak, meng-highlight soal komunikasi, Betul, kasih tahu apa sih yang nggak ini, apa sih yang akhirnya dibikin nyaman, apa sih yang enggak gitu. Karena kayaknya tiap fase belajar ya, Kak. iya, bener. Soalnya tadi kalau Kak Yuri bilang ada fase awal ya mengenal, fase selanjutnya honeymoon, ada fase yang saat sudah punya anak akhirnya belajar lagi, pasti ada hal yang harus dikomunikasikan lagi yang berbeda-berbeda. Nah, kalau tadi kita udah bahas tuh ada fase-fase itu, ada nggak sih persiapan mental khusus gitu? Kayak, kalau tadi udah coba di fase apa kita harus asertif gitu, terbuka misalnya, udah saling belajar atau ada hal yang lain nggak sih? Penting nggak sih punya persiapan khusus soal kesehatan mental di tiap fase itu gitu? Oh, penting. Karena, balik lagi ya, kita kan harus aware dulu nih, kita ini punya masalah-masalah emosi nggak sebenarnya gitu. Kita punya luka-luka di masa lalu apa enggak? Nah, ini yang harus di-identify gitu, bahwa apakah kita mau tadi nggak mudah untuk semua orang bisa membuka komunikasi ya, ada orang-orang yang tidak terbiasa untuk Iya mengungkapkan betul. perasaan. Nah, itu yang penting, bahwa tadi kita perlu, aware dulu bahwa ketika kita menikah, maka kita sudah siap untuk mengkomunikasikan segala hal. Bahwa bagaimana kita bisa memberitahukan ke pasangan bahwa kita sedang berada di
kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, atau ketika kita sedang baik-baik saja, atau kita sebenarnya butuh apa. Jadi, eee, nggak boleh banget tuh yang namanya jadi cenayang ya di dalam Oh iya, ditebak-tebak iya, jadi gitu kayak ya. punya asumsi sendiri-sendiri, itu yang sering bikin miss. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah, mmm, lalu persiapan mental Hmm, seperti apa ya? Ya kita tadi, kita sudah siap selesai dulu sama diri kita sendiri, dengan identify emosi-emosi kita, kebutuhan-kebutuhan kita, sebelum akhirnya kita ketemu kebutuhan orang lain. Jangan sampai kita ketemu kebutuhan orang lain, lah kita sendiri nggak tahu kebutuhan kita apa, sehingga nanti justru timbul gesekan-gesekannya tuh dari situ. Yang satu merasa bahwa maksudnya A gitu ya, hmm. tapi di kita, "Loh kok gitu sih?" Gitu, "Kok nyampenya jadi B?" Gitu. Nah itu kan ada juga, kontribusi-kontribusi dari luka-luka di masa lalu gitu yang belum selesai dan kitanya juga nggak sadar, mungkin ada kalimat-kalimat yang itu, maksudnya nggak merendahkan, tapi Iya, di kita jadi kayak, "Kok kamu gitu sih?" Gitu kan, padahal nggak ada sama sekali. Nah itu yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu sih, Kak, sebenarnya. mhm. Akan ada banyak ya entah ini ya, kalau ini komunikasi dan hidup bersama orang soal kompromi, maka ada banyak kompromi yang harus akhirnya saling terbuka tadi. Mhm, Aku setuju sama klausul tidak boleh jadi cenayang. mhm. Kayak tahu banget apa kita Mhm, ya kan kita kadang nggak tahu kalau perkataan kita menyinggung orang atau ternyata kita juga tersinggung dengan, perkataan dia gitu kan. Maka saling terbuka tadi soal banyak hal tuh penting gitu ya, Kak. Nah, di fase pernikahan yang tadi honeymoon udah, terus fase apa tadi yang, Kak Yuri banyak highlight. Akhirnya aku melihat ada fase yang kita kalau udah 3 5 7 tahun menikah gitu atau 10 tahun menikah, akhirnya udah nyaman kan sama mhm. pasangan. Kayak hal-hal kecil, hal-hal yang tadi naruh anduk sembarangan udah yang, "Ya kan kamu udah tahu aku naruhnya emang gitu," gitu. Atau sesungguhnya hal kecil-kecil ini bisa jadi nggak jadi masalah, bisa jadi malah jadi masalah kan ya, Heeh, Kak. Nah, menurutku apakah di fase-fase nyaman kayak gini, misalnya ya kalau ada, cewek yang biasanya lebih suka tiap hari dibilang, "I love you," gitu. Terus suaminya udah merasa, "Ya kan kita udah love each other mhm. selalu," gitu. Nah itu gimana tuh, Kak? Bisa nggak sih atau masalah-masalah kayak gini, kebiasaan jelek tadi, bakal di fase nyaman ini, apakah bakal jadi hal yang memicu hal-hal yang jadi masalah gitu? Atau kalau comfort zone is problem, apakah di pernikahan juga ada hal-hal yang kayak gitu? Oke, sebenarnya kan nyaman itu bagus ya, Kak. Nyaman itu, kita sudah terbiasa gitu ya, kita merasa secure, kemudian kita terbiasa dengan, apa yang ada, yang sering yang ditemui setiap hari gitu Iya, ya. Stabilitas, itu ada dan itu bagus. Tapi kalau begitu terus, akan muncul kemudian masalah-masalah. Ya sama seperti kita lah, ujung-ujungnya apa? Bisa jadi bosan, ya muncul bosan, kemudian karena saking nyamannya tadi, ya udahlah gitu ya, mhm. biar nggak konflik gitu, ya Iya, udahlah gitu nggak usah diomongin kan, mhm, udah deh ini udah lagi stabil banget, udah lagi mhm, nyaman banget, ngapain sih nyari-nyari ribut gitu kan. Nah, kalimat-kalimat, "Ya udahlah," itunya itu yang nggak keluar, kemudian bisa bikin komunikasi kita jadi nggak berkualitas. Artinya kenapa? Nggak dalam komunikasi yang dijalin, karena tadi sama-sama jaga jarak supaya, "Oke ya, iya jangan cari saling" aman iya, tuh ya, cari aman. Tapi justru, eee, apa ya, memunculkan apa yang harusnya dibahas jadi tidak terbahas, padahal itu krusial. Karena tadi, karena merasa menghindari konflik. Padahal kita nggak itu hanya memupuk bom waktu gitu ya. mhm, Jadi, terlalu nyaman ya, hubungan itu terlalu nyaman, satu tadi, kita jadi komunikasinya tidak dalam mhm, karena menghindari konflik, kemudian kita jadi tidak berkembang ya, secara iya, individu dan juga secara kita jadi individunya aja karena udah masuk comfort zone nggak ya ya udahlah udah begitu di segitu sini aja, aja di gitu sini ya, aja. Tapi ketika kitanya juga sebagai individu, nyaman masuk comfort zone dan tidak mau berkembang, otomatis hubungan pun jadi tidak bertumbuh. oh iya iya benar, Jadi hubungannya ya segitu-gitu aja, kita tidak dalam, tidak ada pengembangan sehingga nggak ada kreativitas, monoton,
udah pasti kemungkinan besar akan bosan, jenuh. Nah, anak kecil deh kalau lagi bosan Iya. ada aja pasti yang dilakukan, kan gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Jangan sampai ketika pernikahan kita terlalu aman gitu ya, terlalu dalam arti terlalu nyaman aja, kemudian lah jadi ada aja nih yang bikin Iya. perilaku-perilaku tertentu yang kemudian supaya bosen soalnya gitu, butuh sesuatu hal yang baru, butuh sesuatu hal yang tetap butuh ada kejutan-kejutan kan manusia kan gitu ya. Manusia tuh cenderung merespon positif terhadap kejutan. Jadi butuh tuh tetap harus ada istilahnya kalau kita berenang di laut gitu ya, kita harus Ada memunculkan ombak-ombak ada dikit gitu. hiu-hiunya lah yang Iya. kita supaya apa? Supaya kita tetap berenang kemana nih kita mau menyelamatkan diri gitu. Oh, ada pulau di situ kita lihat ya, kalau kita nggak lihat ya kita cari pulaunya, kita tentukan pulau mana yang mau kita tuju gitu, supaya kita tetap berenang. Pernikahan pun gitu, kalau nggak ya kapalnya akan di situ aja terus. Nah, ketika kapalnya di situ aja terus, nggak ada ombak, nggak ada apapun yang, sekiranya buat kita untuk mencapai satu hal yang baru, ya kita akan di situ terus, lama-lama akan konflik ya, dari kebosanan-kebosanan itu kan akan muncul banyak hal juga sebenarnya yang kemudian arahnya jadi negatif gitu. Iya, oke. Nah, betul sih. Enggak betul sih. Maksudku kayak kadang kita saat sudah nyaman menghindari hal-hal yang akhirnya memicu konflik gitu ya kayak ya udahlah cari jalan tengah aja, males juga konfliknya. Padahal harusnya kemampuan berkomunikasi semakin bersama semakin juga meningkat gitu ya Kak, dari hal-hal kecil mulai dikomunikasikan. Jangan malah tadi aku setuju Kak Yuri, kalau makin ditumpuk nggak tahu mau gimana, merasa nyaman padahal ternyata bawahnya banyak nih hal yang ingin disampaikan tapi tadi menghindari konflik tadi. Nah, selanjutnya relate karena tadi kita udah banyak bahas soal nanti bosen, nanti apa gitu. Apakah di setiap fase pernikahan tuh kita harus mencoba beberapa aktivitas yang tidak akan membuat atau ya jadi solusi lah biar kita nggak bosen gitu. Atau di ini ya, di target gitu Kak, di 3-5 tahun kita jalan-jalan ke Eropa yuk atau apa gitu. Kan kalau aku tipikalnya suka jalan-jalan soalnya. Gitu nggak sih biar nggak bosan atau ada cara yang lain gitu? Iya, it depend on pasangan itu sendiri ya. Jadi kita boleh kok bikin selalu ada kesempatan dan untuk kita menemukan goals baru kayak tadi. Mungkin Kak Fili sukanya jalan-jalan, ada orang yang sukanya makan ya, nyari tempat makan yang baru atau apa. Sesimpel nggak usah yang kita harus keluar negeri, harus kemana gitu nggak. Sesimpel mereka punya hobi baru, sesimpel ada aktivitas yang dilakukan bersama rutin atau ada project yang dikerjakan bersama. Itu kan menimbulkan spark. Kalau tadi aku sedikit notice kalimatnya Kak Fili, harus nggak sih kayak istrinya kan maunya I love you terus gitu, sedangkan suami ya ampun ya kan udah iya gitu kan, Iya benar. ngapain sih ditanyain tiap hari gitu. Tapi kan di sisi lain istri tuh biasanya kayak ya kamu sayang nggak sama aku gitu kan. Nah cuman itu yang perlu kita sadari ketika suami dan istri kita yang tadinya mungkin pacar gitu ya atau in relationship terus ketika masuk ke jenjang pernikahan dia punya peran baru, tanggung jawab baru, otomatis paradigmanya bergeser. Yang sisi laki-laki, ini juga hasil diskusi bersama para bapak gitu ya di luar sana. Iya kenapa sih istri tuh nanya melulu kan udah ya aku tuh udah nikahin kamu berarti kan aku sayang gitu ya. Udah I love you nih. Betul, udah I love you gitu. Nah itu yang perlu para istri untuk sadar bahwa mungkin tadinya laki-laki tuh butuh selalu challenge ya. Laki-laki itu butuh selalu di challenge, dia butuh ada sesuatu yang harus dia capai gitu supaya dia semangat. Nah, ketika belum jadi suami istri, challenge-nya dia adalah ya jadi harus dapet gitu nih gitu. Sehingga bagaimanapun itu effort semua dikeluarin untuk meluluhkan hati sang pujaan hati gitu ya. Begitu dapet kan udah kecapai nih goals, ting gitu masuk. Nah kemudian apa? Udah nggak itu lagi. Sekarang goalsnya dia udah bukan mendapatkan lagi, tapi bagaimana caranya si suami ini memberikan kehidupan yang layak buat istrinya, membahagiakan istri dan anak-anaknya, gitu kan? Sehingga geser fokusnya dia udah bukan lagi yang tadi ya. I love you dan lain-lain, tapi gimana nih ya caranya bisa dapat uang yang banyak untuk membahagiakan istri, bayar ini bayar itu gitu kan, itu udah geser. Nah di sisi yang lain laki-laki kan orangnya fokus ya,
Jadi kalau udah fokusnya itu ya itu gitu. Kalau dia ke distrak nggak bisa gitu. Karena emang dia sekarang mungkin lagi sedang fokusnya mencari nafkah gitu ya untuk bisa memenuhi bla bla bla. Itulah bukti cintanya dia gitu loh. Sehingga mungkin jadi lebih jarang mengekspresikan secara verbal. Tapi di sisi yang lain suami pun perlu tahu istri udah masuk ke fase udah dapet. Nah, otomatis giliran udah dapet aja Iya. udah nggak ini lagi gitu. Timbul rasa insekuritas. Apakah aku masih disayang? Apakah aku seberharga itu gitu ya? Karena kan suaminya udah mulai cuek gitu ya. Jangan-jangan aku nggak cantik lagi, ataukah di luaran sana banyak gitu rekan kerja suami yang mungkin lebih seperti apa. Nah, itu yang suami juga perlu paham bahwa sesekali istri tuh butuh loh pengakuan-pengakuan itu gitu. Butuh tetap dipuji, butuh tetap diakui, butuh tetap diapresiasi gitu. Jadi tadi masing-masing juga harus aware sama peran yang udah beda-beda nih. Jadi fokusnya pun masing-masing akan berbeda-beda gitu Kak. Balik lagi nih ya, kalau tadi udah panjang banget, intinya komunikasi gak sih Betul. Kak? Akhirnya semuanya harus dikomunikasikan dengan baik gitu kan. Karena tadi setiap fase akhirnya punya punya hal-hal yang akhirnya kalau tadi Kak Yuri mention soal goal suami istri, pasti istri juga punya goal yang berbeda ya kan. Terus suami lagi ada goal yang berbeda, maka kalau I love you matters buat istri, mungkin istrinya harusnya komunikasiin gitu ya. Bilang dong I love you setiap berangkat kerja gitu. So aku happy kalau dibilang gitu ya kan, akhirnya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih aku juga mau bahas soal beban-beban di setiap fase yang terus bertambah. Maksudku gini, mungkin nanti tolak ukur beban balik lagi ke individunya menghadapi setiap setiap target yang mau dicapai kan. Kalau tadi kita udah bicara goal. Nah, si goals ini kan bisa jadi beban ya Kak. Misalnya 5 tahun, kita tuh di 5 tahun kok belum punya rumah gitu, atau di berapa tahun belum punya anak, akhirnya masih ada fase belum punya anak atau masih tinggal sama keluarga besar, masih tinggal sama aku nggak mau intens ke kayak tinggal sama mertua, it's a problem karena banyak orang yang tinggal sama mertua itu malah punya kesenangan yang lain gitu. Walaupun ya balik lagi ya, nanti individu-individu menghadapi masalah kayak gimana. Terus misalnya di fase yang menikah langsung punya anak, maka di 5-7 tahun anaknya sudah mulai masuk sekolah, ada beban-beban baru kan akhirnya sampai ke pasangan ini gitu. Nah, untuk menghadapi beban-beban itu sesungguhnya kan bebannya milik bersama nih. Gimana ya Kak caranya biar beban-beban bertambah itu nggak memicu masalah baru gitu di pernikahan kita ini gitu. Oke. Itu tadi pentingnya di awal kita menetapkan tujuan. Ya, dari ketika kita propose nih sebelum akhirnya kita menikah, kita penting banget end in mind-nya apa sih gitu. Ini tuh mau dibawa kemana sebenarnya, sehingga kita bisa tarik ke belakang ya. Oh, di usia begini goals-goalsnya 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Jadi tuh ada hal yang dilakukan bersama dan disepakati untuk bisa nyampe 5 tahun cengkling kayak main Mario Bros. Ada checkpoint cengkling gitu kan. Terus nanti kita jalan lagi. Mungkin nanti 10 tahun beda lagi ini. Itu tadi salah satu untuk menghindari kebosanan-kebosanan itu tadi. Kemudian butuh apa? Butuh tadi adanya kompromi dan negosiasi. Butuh hadir empati. Bahwa kita itu tidak saling menekan loh. Ketika, kok udah 5 tahun belum punya rumah ya gitu. Oh iya. Jadi tapi tidak saling menekan gitu. Berempati itu harus dimunculkan bahwa seperti apa nih, kita coba untuk memahami dari sisi suami bagaimana, dari sisi istrinya bagaimana, saling support gitu. Kan kita nggak tahu ya perjalanan pernikahan ini apa yang akan terjadi. Ada banyak faktor X gitu, yang misalnya kita udah setting goals nih, kita 10 tahun kita udah punya rumah gitu, tapi ternyata belum nih, dan di tengah-tengah itu banyak kelok-keloknya. Bagaimana ketika menghadapi permasalahan itu suami sama istri tetap saling kuat, karena kan what doesn't kill you makes you stronger. Iya benar. Gitu ya. Nih harus dari lagunya. Jadi gimana caranya sebenarnya bukan menghindari konflik, tapi ketika kita mau mencapai goals tersebut, kita bisa lebih menguat dengan cara resolusi konfliknya bersama gitu. Diselesaikan dengan bersama, saling berempati, apa yang bisa dibantu kan gitu ya. Sehingga
permasalahan itu udah bukan aku versus kamu, tapi kita Gimana against the world against tadi gitu it, ya. gitu. Karena sesungguhnya beban tuh jadi beban kalau kita menganggap itu beban gitu Betul. kan. Kayak problem tuh akan jadi problem kalau itu kita anggap sebagai problem yang kayak, wah ada ini malah jadi begini, ada ini malah jadi. Kalau quote-nya siapa Panji, ya quote Panji, kita tuh pasti bertahan aja sama situasi yang ada ya kan Kak. Pasti setiap fase punya masalah-masalah yang pasti datang gitu, dan fasenya pasti lewat. Tugas kita ya bertahan di fase itu gitu ya. Tadi what doesn't kill you make you stronger. Harusnya jadi stronger abis itu pasangan Apakah kita ini. melihat itu sebagai beban atau justru kita melihatnya sebagai challenge? Tuh, aku setuju karena harusnya ya punya rumah ya is a challenge kan, untuk gimana sih tadi kontribusi antar dua pihak. Terus misalnya udah lama nih nggak jalan-jalan bareng karena fokusnya ke A dan B. Oke, berarti next step kita adalah kalau ala Mario Bros tadi jalan-jalan bareng gitu. Terus gimana sih mau ke jalan-jalan bareng, langkah apa sih gitu. Mungkin mengukur goal bersama menjadi penting nih akhirnya ya di hubungan suami istri. Nah, terus aku juga menarik soal love language. Ya, ini kalau semua orang soal lagi tren nih Kak. 5 love language yang orang-orang lagi di highlight nih. Oh, kamu sukanya apa sih? Kita harus nge-treat pasangan kita kayak gimana sih dengan si love language itu gitu. Dan akhirnya jadi tolak ukur gitu. Ya kayak aku juga kemarin di ruangan bahas tuh sama teman-teman aku, kayaknya kamu quality time deh gitu, kayak kamu physical touch gitu, atau ternyata aku orangnya gift ya, suka banget dikasih hadiah atau suka banget ngasih hadiah gitu. Sebenarnya ini apa sih Kak, nih nomenklatur apa love language nih, terus apakah iya dengan kita tahu itu gitu, ini bisa jadi salah satu upaya kita ya tadi ya menjaga hubungan kita dengan orang lain, apalagi ini kaitan dengan pasangan menjadi lebih baik gitu. Oke, menarik ya. Love language itu adalah cara unik individu untuk menerima dan menyatakan cinta, gitu. Jadi highlight poinnya di situ. Bagaimana dia menerima dan menyatakan cintanya. Tadi Kak Fili udah sebutkan ada 5. Bahwa orang-orang yang word of affirmation, dia akan merasa dia dicintai ketika masakannya dipuji, "Ih, kamu masak enak banget deh," gitu. "Kamu pintar banget sih beberes," gitu. Atau, aku bangga banget loh sama kamu," gitu. Dia akan merasa diapresiasi, dia akan merasa, dicintai, merasa disayang gitu ketika begitu. Lalu kemudian ada, tadi, quality time. Dia akan merasa disayang, kalau, dikasih waktu, disediakan waktu buat sekedar ngobrol aja gitu. Atau act of service gitu, dia akan merasa disayang kalau dia dilayani, dan lain-lain ya, ada 5. Nah, masalahnya kan tadi individu, misalnya aku gitu ya, aku word of affirmation misalnya, sedangkan, Kak Fili act of service gitu ya. Aku taunya caraku menyatakan cinta adalah dengan memuji-muji gitu kan, memberikan apresiasi. Karena begitulah aku menerima cintanya gitu kan. Nah, sedangkan Kak Fili act of service, sukanya itu kalau dilayani, dibantu gitu ya, dibantu mengerjakan sesuatu gitu. Itu nggak ketemu ya, karena kan aku merasa, ini kan aku udah muji-muji Kak Fili gitu, "Aku sayang banget sama kamu," gitu, "kamu cantik banget hari ini," gitu. Dan banyak apresiasi yang diberikan. Di satu sisi yang lain, lah Kak Fili nggak ngerasa itu sebagai wujud Kak Fili disayangi, karena menurut Kak Fili, "Lah kamu muji-muji doang kagak bantuin," gitu kan. Nah, itu yang perlu ketemukan antara suami sama istri. Jangan sampai kayak orang, misalnya nih istrinya haus, "Yang aku haus nih," gitu. Terus suaminya akan, oh ya udah, karena suami sayang banget sama istrinya, dia akan kasih jus gitu ya, karena menurut dia jus itu sehat, tinggi serat dan lain-lain. "Ini aku kasih jus," gitu. Kan si suami udah merasa effort dong, udah kasih yang terbaik loh, jus gitu, "Kamu minum ini," gitu. Sedangkan si istri nggak puas, kenapa? Karena dia butuhnya air putih dingin, biar seger aja gitu. Nah, love language itu gitu.
Kalau yang satu merasa sudah memberikan segalanya, yang satunya tidak merasa disayang gitu, tidak merasa dingertiin, itu karena itu nggak ketemu. Sehingga penting kita tuh tidak hanya mengidentify bagaimana cara kita menerima dan menyatakan cinta, tapi kita harus mengidentify pasangan kita itu gimana sih cara dia menerima dan menyatakan cinta. Jangan sampai tadi nggak ketemu, akhirnya perkara jus sama air Air putih putih. dingin tadi gitu. Jadi dua-duanya merasa berkorban dan menjadi korban gitu kan. Akhirnya teori love language-nya nggak kepake gitu ya, nggak, karena ya emang beda gitu. Misalnya yang satu sukanya apa, yang satu sukanya apa, balik lagi nih dari omongan panjang kita dikomunikasiin ya kan. Betul. Kayaknya kamu ya, kalau kita mendengar apa ya, ini kan baru, aku nggak tahu ini baru apa enggak ya, cuma kayak baru happening lately soal memahami love language gitu ya. Akhirnya sepatah aja nih kita bilang, tapi love language gue ini gitu. Ternyata suami kita nggak suami kita, berasal dari suami gue. Suami saya nanti tolong yang Anda dimanapun berada, ternyata love language-nya yang hal yang lain gitu kan. Tapi gini, si hal-hal yang kayak gini tuh harusnya kita pelajari atau ya udahlah. Kan ini maksudnya gini, kadang kita ngelihat ya love language ini kan hal baru, kalau yang nggak tahu ya kan, kalau psikolog mungkin sudah tahu. Ya kita sebagai orang awam akhirnya butuh nggak sih memahami hal yang kayak gini gitu? Akhirnya jadi pembahasan baru nggak sih gitu, atau gimana, Kak? Iya, butuh banget ya. Kayak tadi, supaya tidak terjadi si jus sama air putih tadi. Karena biasanya pasangan tuh akan saling menyalahkan ya. Kamu gak ngertiin aku gitu. Kita butuh observe gitu. Bahkan lebih dari love language, kita butuh nih tahu karakter suami. Oh Terus iya. juga cara belajar suami, cara belajar istri, informasi. Gimana sih sebenarnya suami sama istri itu menyerap informasi? Karena kan biasanya yang sering terjadi itu dia udah dikasih tahu berkali-kali, Benar. kok diulangin lagi gitu kan. Loh, bisa jadi cara belajarnya, cara memberikan informasinya yang nggak tepat. Kita perlu mengidentify misalnya, si suami ini orangnya pencemas. Biasanya kalau orang-orang pencemas itu selalu berpikir, wah worst case-nya apa nih yang bisa Oh terjadi iya. gitu kan. Lah, istri berarti kalau suaminya pencemas dan selalu memikirkan worst case-nya apa, istrinya bisa memberitahunya dengan cara apa? Kasih tahu dulu worst case-nya apa nih. Misalnya Oh iya. soal membentak anak. Yang tahu nggak sih, ternyata aku habis belajar nih. Ternyata anak-anak itu kalau dibentak, dia tuh memori-memorinya jadi cepet hilang, dia jadi nggak fokus gitu. Atau misalnya yang ternyata anak-anak itu yang deket sama orang tuanya, bapaknya misalnya spend waktu Iya. sama orang tuanya, dia bisa lebih cerdas, bisa lebih. Ternyata kalau misalnya anak-anak yang kurang ini tuh bisa ke narkoba, bisa ke apa. Jadi kasih tahu dulu aja worst case-nya apa gitu. Sehingga si suami yang tadi pencemas, oh iya ya, jangan sampai ke situ. Akhirnya dia belajar. Atau misalnya ada tipe suami yang atau istri gitu ya, suami atau istri yang FOMO. Dia Oh nggak ya. mau banget nih ketinggalan gitu. Nggak bisa nih, harus up to date banget nih, ini apa nih yang lagi viral gitu. Nah, pasangannya yang tahu bisa memberitahu dengan cara apa, tau gak sih lagi viral, ini lagi viral soal ini tahu sekarang lagi tadi misalnya ngomongin love language lagi viral, ayo kita belajar sama-sama yuk gitu. Jadi kita juga perlu tahu nih suami sama istri masing-masing gaya belajarnya kayak gimana, dia lebih mudah memahaminya kayak gimana. Kalau istrinya emang mungkin punya short term memory yang singkat, ya jangan cuman diomongin sekilas doang udah pasti lupa tadi ngomong apa ya gitu. Kamu tadi udah bilang iya loh gitu. Masa sih nggak ngeh? Nah, biasanya gitu. Mungkinkah perlu yang gitu biar nengok, biar kelihatan banget nengok atau seperti apa gitu. Jadi kita perlu identify, harus banget loh masalah love language, kemudian cara belajar, cara bisa memahami informasi itu dipelajari dan dikomunikasikan. Oke, kita nggak bicara selain kitanya harus pintar untuk mengobservasi suami atau istri sendiri ya, tapi kita juga harus mau, tadi kan klausul pertama ya, kita harus mau terbuka dan menjalin komunikasi yang terbuka. Ya kita bilang aja, ya aku tuh sukanya kalau pulang tuh udah ada air putih dingin yang udah disiapin gitu. Kadang-kadang kan yang nggak ketemunya tuh tadi ya, suami emang nggak bilang sayang secara langsung, tapi dia nyabutin chargeran HP kita yang udah penuh, itu bentuk dari love language loh gitu. Itu bentuk dari rasa sayang suami yang mungkin suaminya itu act of service, jadi dia simple thing kayak gitu tuh dia lakuin gitu. Jadi itu kayak, oh
ini bagian istrinya juga harus ngeh bahwa oh ini bagian dari cara dia menyatakan sayang. Mungkin dengan memang masih dengan love language-nya dia mungkin belum ketemu. Nah, ini yang harus diketemukan dengan cara apa? Dengan cara ngobrol. Kalau perlu adakanlah meeting Oh antar suami. ya. Sama aja sebenarnya kayak kita lagi kerja, perlu meeting kan? Meeting bahas itu plusnya Diskusi bulanan gitu diskusi ya, bulanan penting. discussion gitu ya. Plusnya kita udah apa ya? Deltanya kita apa sih yang perlu masih dikembangin lagi? Kita kurangnya di mana? Oh ini ada case kayak gini kita bahas yuk gitu. Kayak gitu itu penting. Buang sampah suami sama istri juga penting supaya nggak Ditimbun terus gitu ya Kak. betul. Iya ya, aku setuju sebenarnya apa yang kita udah upayakan terus yang hubungannya bukan sama orang yang keluarga. Biasanya kita lebih gak apa-apa kalau itu keluarga gitu kan. Oh iya, keluarga mah udah tau lah kayak ini gimana gitu. Sedangkan kita bisa nge-treat orang lain mungkin dengan cara yang baik gitu, tapi nggak ke keluarga kita karena kita merasa udah ya dia udah ngerti lah gua kayak gimana gitu. Padahal kan semuanya tetap kudu disampaikan gitu ya Kak. Nah balik lagi ke skema tadi, aku mau balik ke pertanyaan awal waktu Kak Yuri bilang soal sesungguhnya semuanya ya ada fase-fase yang kita harus concern gitu dia fase-fasenya dan ada apa ya, hal-hal juga yang harus, kalau tadi ini baru terus dipelajari atau kalau goal harus ditarget bersama gitu goal-goalnya. Nah, si goal-goal ini kalau tadi kuncinya komunikasi berarti harus punya goal yang sama antar dua pihak atau gimana, Kak? Tentu saja, karena kita ada di perahu yang sama, bukan? Oke. Suami sama istri itu ada di perahu yang sama. Bagaimana ceritanya? Itu perahunya sama, tapi yang satu ke kanan, targetnya yang satu ke ya kiri. oke. Jadi goals itu harus disampaikan di awal, disepakati bersama ya, tidak salah satu pihak. Harus disepakati, kita mau kemana, kita mau ngapain, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu. Kak Fili, aku boleh ngambil sedikit statement Kak Fili tadi ya soal ya kan kalau sama keluarga mah ya udahlah ya gitu. Jatuhnya kan safe place ya. Kita kan kalau udah di rumah tuh safe place aja gitu, termasuk sama pasangan. Betul itu bagus ya. Berarti kan kita nyaman di rumah, nyaman dengan pasangan. Artinya ada PR yang bisa dilakukan sesama pasangan. Apa itu? Bagaimana menciptakan safe place yang emang nyaman, Yang benar-benar safe gitu ya. yang benar-benar safe, yang benar-benar nyaman. Kalau kata Tulus, jangan cintai aku apa adanya. Oh iya Kan benar. gitu kan. Jadi gimana kita bertumbuh? Bener. Bagaimana kita bikin nyaman sama pasangan. Tempat kerja kalau kita nggak nyaman aja kita pengen keluar. Iya betul. Apalagi ini urusan seumur hidup. Gimana caranya kita bikin pasangan kita nyaman? Kan gitu PR-nya. Gitu. Oke. Aku kalau pertanyaan banyak pasti masih banyak, senang sekali bisa mengobrol. Cuman aku ingin tahu nih beberapa hal yang kadang kalau menurut orang kenapa sih kayak gitu ditanyain ya udah gitu. Cuman tetap aku mau tanya sebenarnya kalau kunci pernikahan yang sukses atau yang langgeng yang awet dari mata psikolog tuh apa sih Kak? Tadi nggak kalau kita mau jawab bisa kan komunikasi, empati dan lain-lain gitu. Iya. Tapi aku selalu menganalogikannya gini Kak. Anggaplah pasangan kita itu customer kita. Bagaimana kita bisa menjadikan customer kita atau pasangan kita sebagai loyal customer kita. Berarti kan harus ada service excellent yang diberikan. Bagaimana kita bisa memaintain pasangan kita. Itu sih. Jadi apa aja kemudian dibutuhkan? Satu, jelas komunikasi. Kita harus mengkomunikasikan segala hal informasi yang masuk supaya nggak terjadi salah paham, miskom dan lain-lain. Kemudian butuh apa lagi? Kebutuhan emosionalnya terpenuhi apa enggak? Nah itu harus. Kebutuhan emosional kedua-duanya itu harus bisa dipenuhi satu sama lain. Kemudian kita kalau kerja butuh apa sih? Kalau begitu-begitu aja kayaknya aduh malas juga, nggak dikasih pelatihan, nggak dikasih apa ya, nggak diajarin ada target baru. Berarti gitu dalam ya. pernikahan kita perlu pengembangan diri. Apakah masing-masing antara suami dan istri bisa mensupport sesamanya untuk bisa menunjukkan potensi terbaik yang mereka punya atau enggak? Bisakah mendorong jadi teman diskusi? Apa nih potensi istrinya apa? Potensi suaminya apa? Kenapa? Supaya harga diri suami sama istri sama-sama naik. Sehingga tumbuhlah itu. Pernikahan itu jadinya tumbuh gitu. Kemudian kita butuh apa? Quality time. Udah pasti harus ada
waktu yang emang diinvestasikan bersama, mau tadi untuk membahas hal-hal yang emang perlu dibahas, ya kayak pekerjaan aja ada weekly meeting gitu kan, itu harus dibahas, harus ada waktu yang investasikan bersama, atau sekedar mau liburan atau cuman duduk diam temenin ngopi, itu juga waktu yang diinvestasikan bersama gitu ya Kak. Kemudian kita juga butuh yang namanya tertawa bersama sih. Oh iya. Kayak kadang-kadang kita tuh kalau udah di fase pernikahan ya, 3 tahun, 5 tahun, apalagi udah ada anak, anaknya 1, anaknya 2 gitu, tuh geser gitu. Kita kayak nggak jadi ada tuh kan postingan-postingan yang aku yang dulu gitu-gitu kan, Oh ada ya iya, yang nah, kalau kita kangen momen itu ya kita hadirkan aja gitu. Kita perlu loh ketawa bersama, tertawa bersama dengan pasangan, being silly, gimana sih dulu gitu, gimana sih kita memandang pasangan kita, gimana sih kita ketawa sama jokes-jokes-nya dia. Mungkin sekarang di fase-fase yang sudah 3 tahun, 5 tahun tadi ya, banyak tuntutan, banyak tagihan gitu kan. Hidupnya itu jadi berat, terus kita jadi memandang segala sesuatu tuh lebih kayak serius banget gitu. Sehingga ketika pasangan melontarkan jokes-jokes, kita jadi kayak, "Apaan sih?" gitu. Iya. Padahal mungkin itu bisa jadi cara dia untuk menjalin lagi bonding sama kita. Jadi, apalagi laki-laki ya, coba, gimana perasaannya ketika laki-laki melontarkan jokes dan yang dilontarkan ketawa, itu kan ada pride ya di situ Iya, ya, iya. gitu loh. Jadi kita perlu loh tertawa bersama. Melakukan hal-hal yang ya udah yang receh-receh aja gitu. Karena, berdasarkan pengalaman teman-teman gitu, banyak yang ketika sudah menikah, apalagi punya anak, ketika sudah punya anak dia memang peran bertambah ya, tapi mindset-nya bergeser. Mereka sibuk menjadi ibu, Iya. sibuk menjadi ayah, sampai lupa untuk menjadi pasangan bagi pasangannya. Bagaimana sih jadi kekasih, yang kekasih bahasanya dong, menjadi pasangan yang memang pasangan gitu loh, as a friend, as a best friend, as partner, kita bisa discuss apa aja, kita bisa ngetawain apa aja, kita bisa ngobrolin apa aja, yang ringan-ringan, nggak usah yang selalu berat terus gitu. Menjadi diri kita yang itu, yang sebelum ada anak-anak, sebelum ada tagihan-tagihan, itu kita penting loh supaya tetap fun tadi, di rumah itu tetap fun. Itu Iya, iya. sih sebenarnya kunciannya ya, bagaimana kita tetap bisa tertawa bersama dengan pasangan gitu. Iya, aku kebayang sih. Kadang kan kalau dari fase yang jadi orang tua gitu, kayaknya kita nih akan fokus gimana sih anak kita dikasih contoh yang baik di rumah gitu kan, contoh yang baik saat berhubungan sama orang lain. Padahal kita juga kadang butuh hal-hal yang tadi kita juga menjadi sosok-sosok yang anak kecil lagi gitu kan. Gimana sih balik ke hal-hal yang apa sih terlihat random dan nggak dewasa gitu, tapi ya itu menyenangkan gitu. Oke, oke. Ini akhirnya penting penting untuk jadi tolak ukur karena sudah semakin banyak beban, semakin banyak goals yang mau diraih gitu ya. Kalau terus gitu mulu kalau di kantor namanya targetnya dikejar mulu, malah jadi bisa jadi stres ya kan Kak. Karena udah lupa sama hal-hal yang sepertinya bisa menambah semangat kita mencapai target gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir, nanti boleh sambil ditutup sama hal-hal yang penting kita dapat di luar podcast ini misalnya atau apapun itu. Sambil aku mau kasih pertanyaan terakhir, kalau nikah tuh soal 2 orang yang saling mencintai ya, walaupun nanti ada faktor-faktor yang lain, tapi pasti harusnya ya ada cinta di situ. Gimana sih biar terus si akar-akar cinta, benih-benih cintanya tetap terus terjaga gitu? Oke, kita tadi balik lagi ke mau nggak kita membuka diri untuk memberikan versi terbaiknya kita ke pasangan. Mau nggak kita belajar untuk menjadi apa yang dia butuhkan, sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar, itu sih yang penting. Mau membuka komunikasi itu kan juga belajar kan. Bagaimana kita mau belajar tadi menjadikan perjalanan ini
perjalanan yang menyenangkan gitu. Mhm. Mau kata di luar itu macet, masih jauh dan lain-lain, tapi gimana kita ketika di dalam mobil misalnya, ya itu tetap menjadi perjalanan yang menyenangkan gitu. Kita pengennya gimana, kita maunya apa. Ya kita pun harus lihat juga pasangan kita tuh maunya gimana. Dia happy-nya kalau gimana ya. Terus kita happy-nya kalau gimana ya. Ya itu yang dicoba untuk apa ya, dikomunikasikan. Resolusi konflik yang seperti apa sih? Problem solving seperti apa sih yang mau kita terapkan di rumah? Kalau perlu di rumah bikin SOP, bikinlah SOP. Oke. Kalau lagi berantem, SOP-nya gimana nih? Mau main teriak-teriakan atau kalau yang satu Menghindar udah dulu atau gitu. menghindar dulu, cari tenang dulu atau misalnya udah ada SOP yang mengatakan bahwa kalau udah ada salah satu yang ngejar, yang satu harus nurunin nada, Ya. yang satu harus mau nurunin ego. Itu kan perlu ya. Jadi SOP itu nggak hanya di tempat kerja ya, di rumah itu penting banget. Karena ketika terjadi, namanya emosi, kan kita nggak tahu, kita kembalikan aja. Mungkin SOP silly kayak misalnya yang minta maaf duluan dia yang menang ya gitu. Nggak Iya. apa-apa. Tapi setidaknya ketika itu ketegangan terjadi, itu turun dulu, emosinya udah agak tenang, kita bisa ngobrol lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Jadi jadikanlah perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan gitu, buat semuanya, buat, sang istri, buat suami, dan kalau ada anak-anak berarti buat anak. Karena sebaik-baiknya pola asuh, parenting yang dilakukan adalah parenting yang dilakukan oleh orang tua yang bahagia, Oh ya, 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 aku setuju gitu soal sih. itu. Saat kita aja nggak beres sama kita berdua, gimana kita mau kasih advice yang baik buat Mmm, buat anak kita gitu kan. Ya, baik lagi ya, kitanya aja emosi mulu, gimana mau kasih advice ke anak gitu kan. Oke, sobat sehat semuanya, udah panjang banget diskusi kita hari ini. Kalau kurang, aku juga asli pribadi kurang sih, pasti masih banyak banget diskusi yang mau kita diskusiin lagi sama Kak Yuri dan lain-lain. Teman-teman bisa komen di bawah, like, subscribe, terus share konten ini biar lebih banyak manfaat buat orang lain. Kita juga, Kak Yuri juga pasti dengan tangan terbuka